2 sesi, ada matematika saja, ada juga sesi gabungan fisika dan kimia. Yang aku ingat ya, untuk matematika itu ada 40 soal pilihan ganda. Yang isi materinya ya di sini. Terus sesi kedua dari tes awal itu fisika dan kimia. Fisika 20 soal, kimia 20 soal. Untuk soalnya sendiri sebenarnya eh, mirip-mirip dengan soal ujian harian di ICG. Jadi ya cukup santai sebenarnya. Oke. Untuk matematika di sini sebenarnya materinya itu untuk menguji apa ya istilahnya? Kemampuan dasar mungkin bisa dibilang untuk memahami yang namanya kalkulus, atau intinya untuk memahami cara interpretasi hubungan suatu variabel terhadap variabel lain. Intinya itu sih sebenarnya. Aku sendiri, Faris, nanti bersama Royan itu bakal ngajar matematika. Terus ada Kak Marha Rifani Faiza Bahsuan. Kak Marha itu bakal ngajar kimia. Terus ada Kak Rehan Abdullah, dia bakal ngajar fisika. Sampai sini aman, bisa ikuti atau gimana? Atau suaraku patah-patah? Suaranya bisa didengar, Kak? Oke, yang penting bisa terdengar. Sip. Untuk ya gimana ya? Kalau boleh tahu di kelas 12 matematika kalian belajar apa aja? Kelas 11 tuh ini apa? Lingkaran. Lingkaran ya, lingkaran dasar, persamaan. Grafik. Bukan Apa persamaan. fungsi dan pemodelan. Iya, fungsi dan pemodelan. Oh, oke. Kalau matematika lanjutnya gimana? Persamaan ya. Persamaan ini ya yang dibagi di apa persamanya dibagi sisanya Polinomial, berapa? polinomial. Itu apa sih? Polinomial. Oh iya, polinomial. Oh, oke. Kalau konsep turunan integral belum ya? Atau udah? Itu semester Itu di 6. kelas 12. Oh, semester terakhir ya? Iya. Oke lah. Baik, kalau gitu kita mulai untuk matematika. Dari kami Zio itu bakal bagi 5 pertemuan, kalau nggak salah hitung ya. Di sini mau bahas singkat dulu tentang ya materi kecil-kecilnya dari awal. Tapi dari kisi-kisi ini kira-kira ada yang belum ini nggak didapat di ICG? Ada tidak? Kalau operasi bilangan kan ya kelas 10 kalau nggak salah, waktu matrikulasi. Udah kayaknya, Kak. Sudah Logika semua. sih. Logika dapat. Logika matematika ya? Logika belum dapat. Oh. Logika matematika sendiri kalau di UTBK ada nggak?
waktu belajar ini? Wangsit atau apa? Oh iya, ada yang tidak UTBK ya? Aduh, orang-orang jago ini orang Iya. jago. Di UTBK ada Kak. Kalau gitu paling eh udah aku mulai dari awal aja ya berarti. Kira-kira sampai mana itu yang perlu di ini? Apa? Sejauh mana kita bisa sampai 90 menit ini ya materinya bakal tak aja. Itu aja ya paling dari awal. Boleh? Boleh. Oke. Pertama bisa screennya mungkin aku bisa ubah jadi ini. Oke. Ini kelihatan aman? Aman. Sip. Berarti untuk materi pertamanya operasi bilangan. Di operasi bilangan sendiri kita ada yang namanya, aduh, apa jadi begini? Oh, tes. Oh, oke. Kita ada yang namanya itu PEMDAS. Ini urutan operasi yang pertama adalah kurung, terus pangkat, terus ada perkalian, ada pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Urutannya adalah ya yang dikerjakan duluan pasti dari kiri ke kanan, yang operasi kurung terlebih dahulu, kemudian pangkat, kali dan bagi ini setara, dan tambah kurang ini setara. Biasanya ini cuma kayak ngetes urutan operasi kalian itu apakah benar atau salah. Soalnya hanya itu. Mungkin hal yang paling umum jadi kesalahan seperti min 2 kuadrat dan min 2 kuadrat. Min 2 dikuadratkan. Ya, mungkin ini hal yang banyak yang terkecoh. Dan ya gimana ya istilahnya? Hal-hal yang bikin terkecoh lagi, hal yang umum jadi perdebatan itu seperti ini misal, nah enggak deh, yang ini yang 9 dibagi. Nah, yang bakal diuji di bagian operasi bilangan. Hal-hal urutan dasar, ya pengerjaan aritmatika biasa. Untuk latihan soalnya sendiri, di sini ada salah satu contoh. Contohnya ada salah satunya contoh di sini. Kalau soal operasi aljabar biasa. Mungkin ini bisa kita satu-satu kita coba.
Hmm. Oke. Untuk operasi aljabar atau operasi aritmatika berarti dari urutan PEMDAS, tanda kurung terlebih dahulu, terus pangkat, perkalian, pembagian, tambah kurang. Kayaknya cukup latihan biasa sebenarnya. Untuk nomor 1, 8 kurang 11 min 3. Terus ini hasilnya jadi seperti ini. Nah, mungkin yang bakal jadi bingung itu adalah di sini apakah min 2 kali min 3 atau 2 kali min 3 di hasil nomor 1. Oke. Nah, dalam hal ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, berarti 2 kali min 3 ya jadi min 6. Nah, ini kalau negatif jadi positif, berarti ini sama saja sebenarnya dengan plus 6. Ya, intinya tuh urutan PEMDAS-nya aja sih yang diuji. Itu sih sebenarnya. Singkatnya, mungkin dari soal-soal seperti ini cuma gampang. Ya, apa ya yang perlu dibahas dari sini? Kalau operasi pecahan aman kan? Atau masih perlu di ini? Mending coba aja deh. Kalau pecahan berarti strateginya ya. Untuk operasi yang kayak bilangan bulat seperti di atas, seperti nomor 1, nomor 2, 3, sama 4 ini harusnya aman kan? Aman. Aman, aman. Ya, ya kurang lebih operasi aritmatika biasa. Kalau pecahan, kalau mau main amannya sih ini. Kalau pecahan itu untuk operasi tambah dan kurang perlu menyamakan penyebut. 7 dan 13 karena beda, ini berarti kita kali untuk samakan penyebut. 7 kali 13 berapa tuh ya? 8, 70, 91. Oke. Karena di bawahnya ini penyebutnya sama, dan pecahan itu adalah sebuah rasio, sehingga kalau yang di ini 7 dikali 13, di atas juga harus ikut. Tujuh dikali 13 91, 5 kali 13 berarti jadi 65.
Untuk operasi perkalian begini aman kan? 5 kali 13 atau gimana? Siapa tahu ada yang belum lancar perkalian. Siapa tahu. Aman Kak, aman Kak. Kalau aman bagus lah. Dan sebaliknya untuk operasi penyamaan penyebut ya untuk sisi ininya 13 dikali 7 91, yang atasnya juga harus kali 7, 1 kali 7 7. Tinggal menyesuaikan. 5 kurang 7 53. 7 2 58. Untuk pecahan ya baiknya nyamakan kali saja bagian penyebutnya atau bagian bawah pecahan, di atasnya menyesuaikan. Kalau mau main aman sebenarnya sih begitu untuk pecahan. Oke. Selanjutnya dari pecahan ya, mungkin yang perlu dipertegas seperti itu yang bagian ini. Toto tidak sama dengan setidaknya ini. Ini nggak sama. Yang perlu dipertegas. Tapi kalau misalkan kita tulisannya itu operasi tambah kurangnya di bagian atas pecahan atau bagian pembilang, ini berlaku seperti ini. Ya supaya tidak terkecoh sih ya begini. Jangan sampai ya untuk bagian operasi seperti ini hanya karena bagian atasnya sama terus malah dibuat seperti di sini. Itu jangan sampai aja terjadi. Kemudian yang sering juga dari pecahan mungkin seperti ini. Untuk bagian yang ini karena pecahan itu umumnya bentuknya adalah angka di atas, angka di bawah. Jadi yang di sini itu ada 3 angka ya kita usahakan membentuk jadi 2 angka aja. Jadi yang bagian bawah yang 5 kurang sepertiga ini dioperasikan terlebih dahulu. 5 kurang sepertiga sendiri
itu sama halnya dengan 5/1 kurang 1/3. Di sini kita samakan penyebutnya. Langsung dikali aja, 1 dikali 3, 3. 5 kali 3, 12. 3 kali 1 tetap 3. 1 kali 1, ya tetap 1. Hasilnya 14/3. Setelah itu, bentuk yang awalnya 5 kurang 1/3 jadi 2/14/3. Nah, ini yang jadi masalah. Pecahan atas bawah begini yang apa ya istilahnya? Mengecoh. Masalah. Nah, dalam hal ini kita lihat yang garis pecahan paling panjang itu sebagai patokan. Di sini kita dapat ada bagian atas, yaitu 2, dan bagian bawah itu ini. Bentuk umum dari pecahan A per B itu sama saja dengan A bagi B. Yang berarti dalam hal ini itu sama saja dengan 2 dibagi 14/3. Trik yang paling sering digunakan kalau ada pembagian pecahan seperti ini, di bagian kanan pembagi itu bisa kita ubah jadi operasi perkalian dengan menukar pembilang dan penyebutnya. Yang dalam hal ini yang bagian atas kita bisa langsung kali, bagian bawah ini 2 bisa diubah jadi 2/1, operasi perkalian biasa. 6/14. Oke. Kalau yang sampai sini aman? Aman. Aman, Kak. Oke, kalau gitu kalau bentuk pecahannya seperti ini gimana? Yang jadi masalah selanjutnya adalah misalkan saja. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau dari urutan aturan Pemdas tadi,
pembagian itu dianggap setara. Kalau setara, maka operasi pengerjaannya adalah dari kiri ke kanan. Sehingga yang perlu dikerjakan terlebih dahulu adalah bagian ini. Setelah dapat hasilnya, yaitu 10/12. Untuk step by stepnya kan nggak perlu aku tunjukin lagi ya. Berarti dari operasi ini dapat 10/12 atau sama dengan 5/6. 5/6 ini karena atas dan bawah masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama bisa dibagi. Sehingga yang ini jadi 5/6 kali lagi bagi 5/8. Yang hasilnya adalah 4/3. Kalau misalkan ada yang kerjanya dari sini terlebih dahulu, ya kemungkinan besar jawabannya bakal beda. Makanya kita perlu konsisten dengan ya alur. Kalau misalkan operasinya sama atau setara, urutannya tetap dari kiri ke kanan. Kalau misalkan ini bagian ini yang jadi pertama, misalnya ini yang jadi pertama, hasil yang akan kita dapat tuh sekitar berapa tuh ya? 22, 25, 25, 32, 32, 25, 25 ke belakang. Hasilnya sekitar 5/48. Dan ini tidak sama. Sehingga ya urutan operasi yang benar adalah ya kalau sudah setara dari kiri ke kanan. Nah, kalau begitu untuk dalam kasus ini, kalau dibuat dalam bentuk pecahan, ini bentuknya jadi seperti 2/3, 4/5, 5/8. Nah, ya semisal kalian kayak teman-teman dapat bentuk pecahan yang kayak bertingkat seperti ini ya, gimana caranya supaya menerjemahkan ke arah sini ini tuh yang jadi penting. Misal aja kalau bagian atas ini jadi yang paling panjang. Dalam hal ini untuk menerjemahkannya berarti kita buat yang paling panjang ini sebagai patokan. Kita lihat bagian atas dan bagian bawahnya. Bagian atas adalah ini, bagian bawah adalah ini semua. Sehingga ini bisa dibuat jadi 2/3 dibagi
Ini dibuat dalam kurung. Empat per 5 per 5/8. Kemudian yang garis paling panjang jadi patokan sekali lagi. Kita bagi atas bawah. Sehingga hasil akhirnya dalam bentuk 2/3 bagi dalam kurung 4/5 dibagi 5/8. Dalam bentuk ini, operasi bilangan yang ada atau apa istilahnya, operator yang ada tanda bagi dan ada kurung di sini. Berdasarkan urutan pengerjaan, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Ini tinggal diteruskan saja sebenarnya. Untuk pecahan aman atau masih bingung? Atau terlalu cepat? Aman Kak, aman. Selain Helmi aman? Aman, aman. Oke. Selanjutnya, apa yang jadi bingung di bagian operasi aritmatika ya? Kalau perbedaan dari bentuk 2 ini gimana? Yang di atas hasilnya -4, yang di bawah hasilnya 4. Iya, sama. Oke. Kalau ini akar 4 hasilnya apa? 2. 2. 2. Eh, Kecuali X sama dengan akar 4. Oh iya. 2. Sepakat ya 2 ya? 2. Bukan min 2? Positif negatif 2. Oke. Kita sepakat. Jadi operasi akar itu sebenarnya hasilnya pasti selalu positif. Oh, oke. Jadi ini nggak bakal ada. Jadi bakal beda misal ya bentuk kalau dalam aljabar ya X sama dengan akar 4 dan X kuadrat sama dengan 4. Ini ke sini ini tidak sepenuhnya benar. Akar 4 selalu positif. Karena secara definisinya sebenarnya akar itu akar suatu bilangan kuadrat sempurna sama saja dengan nilai mutlak A. Nilai mutlak ini apa? Mengambil nilai positifnya. Sehingga min 2 kuadrat bila kita beri akar, pangkat 2 dan akarnya itu nggak bisa saling coret. Ini langkah yang salah. Yang benar adalah kalau min 2 kuadrat akar
itu sama saja dengan mutlak min 2. Sesuai bentuk yang ini. Mutlak dari min 2 berapa? Kita paksa positif, jadi 2. Kalau sampai sini aman untuk operasi akar? Ya, Sebaliknya, ini bakal beda kalau min 2 akar dikuadratkan. Kalau ini hasilnya min 2. Ini benar. Mengapa begitu? Sama, karena meng-cancel. oke, untuk cancel itu alasannya bisa diterima. Tapi ya biar lebih jelas gimana ya istilahnya. Dalam bentuk ini yang dikerjakan terlebih dahulu kan yang bagian dalam akar. Ya. Yang ini. Oh ya. Min 2 kuadrat itu 4. Akar 4 harus hasilnya positif, yaitu 2. Kalau ini, kalau yang di bawah urutannya adalah akar min 2 hasilnya akar 2 ada bilangan imajiner. Di sini kita kenal sama akar huruf I. Yang nilainya sama saja dengan akar min 1. Yang dimana I kuadrat dengan min 1. Ini ya info tambahan aja sih sebenarnya. Tapi siapa tahu muncul. Ketika akar 2 I dikuadratkan, kita bisa buat jadi akar 2 kuadrat kali I kuadrat. Ini ada kali di tengah. I kuadrat, balik ke definisinya, akar 2 kuadrat, hasilnya jadi 2. Kali min 1. Sehingga bentuk ini dan bentuk ini tidak sama. Kalau tidak sama untuk angka yang di dalam atau angka yang muncul di sini, itu untuk bilangan negatif. Kalau positif, alhamdulillah sama. Tapi kalau negatif ya beda. Itu untuk pangkat 2 sama akar. Sampai sini aman? Aman, Kak. Aman, Oke. Kak. Hal-hal yang perlu kalau mengubah bentuk pecahan ke desimal dan sebaliknya itu perlu, kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau pembagian pecahan jadi bilangan desimal, gimana? Mungkin masih ada beberapa orang yang ini belum bisa atau apa? Udah sekalian aja ya. Untuk pembagian pecahan
untuk ubah ke desimal, misal contoh umum aja deh, 5/4. Ini bukan simbol akar, tapi ini cuma ya notasi operasi aja biasa. Dengan alur 4 kali berapa yang paling mendekati 5, ya kita tulis di bagian atas 1. 1 kali 4 kita tulis di bagian bawah. Terus operasi pengulangan 5 kurang 4 sisa 1. Kemudian ini dilanjutkan 4 kali berapa yang mendekati 1. Untuk bilangan bulat tidak ada. Kalau tidak ada, di sini kita tambahkan bilangan koma. Ketika kita menambahkan koma di sini kita boleh tambah angka 0. Jadi ini setara implikasi dari ada bilangan desimal atau tanda koma. Di sini bisa kita tambah angka 0. Dalam kasus ini 4 kali berapa yang mendekati 10? Jawabannya kita tulis di bagian kanan tanda koma, yaitu 2. 2 dikali 4, tulis di bawah angka 10, yaitu 8. Kita eliminasi, dapatlah 2. 4 kali berapa yang mendekati 2? Ya tidak ada, karena 4 kali 1 saja lebih dari 2. Di sini kita boleh menambahkan angka 0 di sini. Tapi ini hanya berlaku untuk sekali saja digunakan. Di sini 4 kali 20, yang paling mendekati adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Hasil eliminasinya adalah 0. Di sini kita berhenti. Ini adalah hasil pembagiannya dalam bentuk desimal. Contoh lain yang menarik itu kita coba. Salah satu contoh adalah misal 41/5. Dengan cara yang sama, 41, 5. 5 kali berapa yang mendekati 41? 5 kali 8. 8 kali 5, 40. Di sini kita kurang 41 kurang 40, 1. 5 kali berapa yang mendekati 1 karena tidak ada. Di sini kita tambah angka koma atau simbol koma. Setelah kita tambah, barulah kita bisa berlaku untuk menambahkan angka 0 di paling di bagian hasil selisih. 5 kali yang mendekati 10, 2. 2 kali 5, 10. Eliminasinya adalah 0. Di sini kita berhenti, sehingga hasil akhir dari 41/5 adalah 8,2. Sama kan? Kak Faris? Ya.
Kak, mau tanya, kalau dari desimal ke pecahan, tapi desimalnya komanya banyak. Komanya nggak terbentuk ya? Komanya baik. Oh, Ini misal, maksimal beruntun yang 2,7575 gitu. oh, kalau mau yang berpola, oke, yang mudah aja dulu berpola ya. Misal yang berpola itu yang paling umum adalah 0,333 dan seterusnya. Nah, di sini kita misalkan hasilnya ini dalam variabel X. Oke. Dalam bentuk ini, kalau misalkan kedua sisi dikali 10, kita dapat ada 10X. Di kanan, 0,3333 dikali 10 hasilnya adalah 3,33 dan seterusnya. Hasil penggali 10 itu kurang lebih memindahkan simbol komanya itu ke kanan sebanyak jumlah angka nolnya. 10 karena hanya ada satu angka nol, maka bilangan koma ini pindah ke kanan satu digit. Oke, dalam bentuk kemudian 3,33 berkelanjutan ini bisa kita tulis juga dalam bentuk ini tuh sama saja dengan 3 dan 0,33 berkelanjutan ini ditambah. Itu sama. Sehingga bentuk yang ini bisa kita tulis dalam bentuk 10X 3 plus 0,33 berkelanjutan. Nah, 0,33 sampai tak hingga ini adalah ini. Ini sama. Karena sama, kita bisa tulis jadi 3 plus X. Ini 10X. Kita kumpulkan variabel X di ruas yang sama. Plus X pindah ke kiri jadi min X. Sama dengan 3. X kurang X 9X. Karena ini ya ada angka 1 ini sebenarnya, tapi ya nggak perlu ditulis. 9X sama dengan 3. 9 kali X. 9 karena perkalian, kalau mau pindah maka jadi pembagian. Jadi di bagian bawah pecahan. 9X pindah ke bawah, jadi 3 X sama dengan 3 per 9.
bisa disederhanakan dengan bagian atas pecahan dan bagian bawah pecahan itu dibagi 3, hasilnya jadi 1/3. Yang berarti 1/3 adalah bentuk pecahan dari 0,33 berkelanjutan. Kalau bentuknya jadi misal 0, jangan 0, deh. 7,67 berkelanjutan. Sini kita bisa misalkan terlebih dahulu ini sebagai X. Dan kita lihat yang angka berulang di sini ada 2 digit. Angka 76. Sehingga baiknya adalah kalau ada 2 digit berulang, maka persamaan ini langkah awalnya kanan dan kiri itu dikali 10 pangkat angka yang berulang, 10 pangkat 2 atau sama dengan 100. 10 pangkat 2 atau 100. Di bagian kiri ini jadi si X ini tadi dikalikan dengan 10 pangkat 2, 2-nya dari jumlah angka digit yang berulang, 100X, dan di kanan jadi bentuk 767,67 dan seterusnya. Bentuk ini kita bisa ubah jadi 76 plus 76. 760 plus 7,67 dan seterusnya. Dengan bentuk ini kita dapatkan lagi bentuk huruf X atau variabel X, sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi 760 plus X. Bagian kiri tetap 100X. X-nya pindah ke kiri. Jadi 100X kurang X adalah 760. X adalah 760 dan X menjadi 760 per 99. Ini untuk dari pecahan yang berpola menjadi bentuk bukan pecahan, bentuk desimal berpola itu diubah ke bentuk pecahan. Kalau tidak berpola bagaimana? Contoh yang tidak berpola adalah misal 3,24 aja.
bentuk ini kita bisa apa ya? Dengan definisi koma, yaitu per 10 setiap angka digit. Di belakang simbol koma ini atau tanda baca koma ini, kita punya 2 digit di belakangnya, 2 dan 4. Karena ada 2 digit, dalam bentuk pecahannya, kita arahnya berarti penyebutnya jadi 10 pangkat jumlah digit yang ada, yaitu 2. Angka 2 ini dari 2 digit, 2 dan 4. Bagian atas, kita tinggal tulis ulang, tapi tanpa tanda komanya. Jadi 3, 2, 4. Yang berarti jadi 3, 2, 4 plus 100. Kemudian ini bisa disederhanakan dengan atas bawah dibagi 2 dan seterusnya sampai atas dan bagian atas pecahan dan bagian bawah pecahan tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Ini untuk angka yang ya tidak berpola, angka desimal tidak berpola. Kalau sampai sini ada pertanyaan atau ada contoh desimal yang perlu dicoba? Atau aman? Tes suaraku aman? Aman Kak, aman. Oke. Mungkin untuk operasi apa ya, bentuk bilangan, operasi aritmatikanya mungkin ya cukup ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Atau aman kan kita lanjut ke konsep selanjutnya? Aman. Konsep perbandingan sendiri itu intinya menghubungkan ya suatu variabel atau suatu hal dengan hal lain. Hubungannya seperti apa? Di sini biasanya soal-soal contoh kasus seperti banyaknya pekerja, lebih banyak produk yang bisa dihasilkan, atau lebih banyak pekerja, makin sedikit waktu pekerjaannya, makin lebih cepat. Hubungan-hubungan seperti itu. Salah satu yang sering muncul untuk konsep perbandingan sebenarnya di geometri ada yang namanya kesebangunan. Ini yang biasanya sering muncul. Misalkan kita punya sudut alfa di sini. Di sini kita punya siku-siku. Dan di sini kita punya siku-siku.
misalnya ini 10, atau 10 misalnya ini 5, jangan ya 5 aja. Yang ditanya adalah bangunan sendiri. Salah satu ciri khasnya jika ada bangun datar atau bangun datar atau bangun ruang juga bisa. Bangun datar umumnya dia punya dua sudut sama. Ini untuk segitiga. Enggak sih, bukan segitiga aja sih. Intinya kalau ada suatu benda punya dua sudut yang sama, ya cenderung sebangun. Dalam hal ini untuk kasus segitiga, kita punya segitiga besar. Ini 10, 5 dan ini siku-siku. Kita juga punya segitiga kecil yang panjang sisinya 5. Dengan ini sudut A. Oke. Dalam gambar ini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk segitiga kecilnya. Dari siku-siku ini 90 derajat, ini alfa. Berarti sudut yang ini adalah 90 derajat sin alfa. Mengapa? Karena total sudut segitiga itu 180. Kalau mau sistematisnya sih, misal aja ini beta tambah alfa tambah 90 derajat di segitiga merah ini, total sudutnya pasti 180. Ini sifat apa istilahnya ya, hal yang jadi ciri khas dari segitiga. Dalam bentuk ini kita bisa dapat bahwa beta itu adalah 90 derajat min alfa. Selanjutnya kita punya apa sih istilahnya,
Di sini sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini ada terbagi atas beta dan sudut yang ini. Misalkan gamma. Sehingga dalam bentuk siku-siku ini yang kita dapat adalah 90 derajat atau sudut siku-siku pastilah hasil penjumlahan sudut beta dan sudut gamma. Dari bentuk ini dan ini kita dapat bahwa gamma itu sama dengan alfa. Dengan kata lain, segitiga yang kecil ini yang di atas, ini sudutnya alfa, ini ada siku-siku, ini kita bisa dapat ini beta. Ya, berarti untuk segitiga yang ada di gambar ini terbagi banyak, berarti terbagi 3 segitiga. Di sini ada alfa, siku-siku ini beta, dengan ini panjangnya 5. Untuk yang merah. Terus kita ada segitiga yang hijau. Mana ini siku-siku. Ini alfa. Ini beta. Kemudian kita dapat segitiga besar yang warna biru ini. Yang dimana ini adalah 90 derajat siku-siku. Di kiri bawah alfa, kanan atas beta. Ini ada alfa, beta. Dengan panjang ini adalah 5, yang ini 10, yang bawahnya 5. Di sini kita udah dapat 3 segitiga. Dan yang 3 bentuk segitiga dengan informasi yang sudut yang udah kita dapat. Dari ciri khas segitiga yaitu total sudut dalam segitiga. Yang ditanyakan adalah sisi ini atau sisi ini. Di sini kita bisa buat perbandingan karena kita melihat setiap segitiga ini adalah segitiga atau bangun datar yang sebangun yang dicirikan oleh 3 sudut yang sama besar. Kalau sebangun berarti perbandingan panjang sisi dari satu bangun datar dengan bangun datar yang lain, perbandingan sisinya itu sama. Dalam hal ini untuk segitiga besar kita bisa pakai perbandingan sisi yang menghimpit sudut alfa dengan sisi yang bersentuhan dengan
dengan ini sebagai bagian atas, apa ya istilahnya, pembanding utama sama 10. Perbandingan sisi bagian bawah yang dekat sama sudut alfa dan perbandingan sisi terpanjang yaitu yang 10 pasti sama dengan perbandingan ini dan ini. Mengapa? Ya, kita lihat dari sudut alfanya sendiri, sisi yang misalkan ini sebagai X saja, dengan X deh, Y. Sisi yang berdekat, sisi yang bersentuhan dengan sudut alfa dan sudut siku, itu sisi Y. Dan untuk segitiga yang besar, itu adalah sisi yang panjangnya 5. Kemudian, di segitiga besar yang sisinya bersentuhan dengan sudut alfa dan beta, itu sandingannya sama dengan sisi yang panjangnya 5 di sini, yang tempel atau kena dengan sudut alfa dan sudut beta. Berarti perbandingan 5 banding 10 di segitiga besar, pasti perbandingannya sama dengan perbandingan Y dan 5 di segitiga yang warna merah atau segitiga kecil. Dari sini kita bisa dapat nilai Y berapa? Yaitu 2,5. Dan dengan Pythagoras dari segitiga siku-siku, kita bisa dapat bahwa hubungannya adalah Y kuadrat tambah X kuadrat adalah 5 kuadrat. Sehingga X-nya itu bakal jadi seterusnya. Untuk perbandingan kesebangunan, ada yang perlu ditanyakan atau terlalu cepat? Aman, Kak? Bisa Kak, boleh. Ya, inti dari perbandingan atau kesebangunan sebenarnya untuk mencari hal yang apa ya, bangun datar yang sebangun itu seperti apa aja. Salah satu contoh yang umum juga itu soal pas foto misalnya. Soal yang umum juga untuk kesebangunan misalkan ada pas foto yang punya apa ya istilahnya, bingkainya itu panjang sekian dan ukuran fotonya sekian. Misal saja di sini 9, ini 16, 8 cm. Yang ditanyakan adalah yang sisi panjang ini.
Dengan asumsi ini sama. Ini pun sama. Ya, ini salah satu contoh soal kesebangunan yang umum lah untuk soal kesebangunan. Ini bagian dari soal ya konsep perbandingan, terus khusus perbandingan panjang sisi bangun datar yang sebangun. Untuk soal-soal cerita sebenarnya ya umum didapat juga di UTBK, walaupun tidak di UTBK pun bisa dikira-kira sebenarnya, seperti misal butuh 8 orang untuk soal perbandingan ya, konsep perbandingan. 8 orang bekerja di suatu perusahaan, ketika mengerjakan satu tugas butuh waktu 30 hari. Terus waktu berjalan, setelah 15 hari ada 2 orang yang sakit sehingga tersisa 6 orang untuk mengerjakan tugas yang tersisa. Nah, 6 orang ini tentunya ya tidak bisa bekerja secepat 30 hari. Pertanyaannya adalah total hari kerjanya itu bakal jadi berapa orang supaya tugasnya selesai. Pada dalam hal ini untuk alur contoh soal ini gimana? Kebayang nggak? Perbandingan. Ya, benar. Intinya kalau dalam soal yang kayak begini, apa ya, menghubungkan 2 hal itu apakah saling menambah atau saling mengurangi yang satu sama lain. Yang kita tahu adalah makin banyak orang makin cepat selesai, sehingga hubungan dari banyaknya orang dengan waktu ya secara intuitif kita adalah berbanding terbalik. Delapan orang berbanding terbalik sama waktu kerjanya 30 hari. Untuk satu tugas yang sama. Untuk kasus soal ini, yang kita ketahui adalah tugas untuk 8 orang ini sudah dikerjakan selama 15 hari. Setelah dikerjakan selama 15 hari, orang yang tersisa adalah 6 orang. Kita bahas dulu kondisi idealnya. Idealnya, untuk mengerjakan tugas yang tersisa, kita butuh 8 orang selama 15 hari. Ini untuk tugas tersisa.
Kondisi aktualnya atau kondisi aslinya? Kondisi asli. Ada 6 orang. Hanya bisa 6 orang. Yang ditanya, yang kita perlu cari tahu adalah berapa hari. Misalkan X. Dari konsep perbandingan, 8 orang banding 6 orang. Karena ini berbanding terbalik, 8 orang dan 15 hari berbanding terbalik, maka di sini kita tulis 15. 6 orang dan X itu berbanding terbalik, maka di sini X. Yang terbalik 8, 6. Dari sini kita bisa dapat X-nya adalah 20. Sehingga yang kita bisa simpulkan adalah total waktu yang dibutuhkan untuk kerjaan ini selesai adalah 15 hari plus 20 hari. 15 hari untuk 8 orang, 20 hari itu ketika sisa 6 orang. Atau 45 hari. 45, 35. Dan soal-soal semirip, kurang lebih konsep perbandingan seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu udah 14.30, bagaimana? Udah 90 menit, gimana guys? Habis di operasi bilangan sih tadi itu. Tapi kalau ada yang lain, Ya Kak Faris. Kak Farisnya gimana? Kalau dari aku sendiri bebas sih, paling 2 materi lagi mungkin. Geometri dasar sama persamaan garis. Mungkin itu aja sih yang kira-kira yang bisa aku ini coba untuk hari ini. Atau cukupkan sampai sini. Sebenarnya gini, rencana aku sama Royan tuh beberapa hari itu kita habiskan waktu di jelasin materi dasar, materinya aja. Terus setelahnya kerjain soal, latihan soal. Tapi kalau dari teman-teman sendiri gimana? Mending langsung latihan soal atau gimana? Kalau dari teman-teman sendiri. yang benar. Kalau emang Kak Faris sama Kak Royan udah ada planning, kita ikut planning Kak Faris sama Kak Royan aja Kak. Lebih ke ini sih, kalau untuk planning sendiri
untuk materi ya, kalau dari aku sama Royan itu ini lebih ke bebas atau keinginan Sastra itu seperti apa. Awalnya kita mikirnya materi umum dulu, terus latihan soal di pertemuan akhir-akhir. Tapi kalau dari aku sendiri, ya anak ICG kan harusnya orang pintar juga, jadi latihan soal itu langsung latihan soal itu lebih bagus, lebih efektif kalau dari aku. Kalau dari ya intinya dari aku sama Royan nanya pendapat teman-teman sih lebih suka mana. Boleh sih Kak, kalau misalnya mau ke mana latihan soal atau mau ngasih PR juga boleh. Misalnya kita dikasih materi, habis itu ada ini nanti kerjain latihan soal ini. Nanti kita kerjain latihan soalnya di luar waktu bimbingan. Oh, oh iya boleh. Kalau gitu, boleh deh begitu aja mungkin. Tapi kalau gitu untuk hari ini ya mungkin aku cukupkan sampai sini. Besok bakal aku lebih apa ya? Mungkin bakal mengikuti model tadi, materi singkat banget, terus kita coba latihan soal, nanti dikasih PR. Gitu ya, mulai besok. Boleh Kalau Kak, gitu boleh. aman ya? Oke. Kalau gitu ya mungkin aku cukupkan sampai sini saja. Terima kasih teman-teman yang udah nyoba hadir dan maaf juga kalau ada hal yang kayak terlalu banyak gaping mungkin dari aku atau hal-hal yang mungkin kurang ya bermanfaat atau apa. Tapi sebenarnya untuk pretest yang bisa aku yakinkan adalah pretest itu lebih gampang daripada soal UH ICG. Jadi ya semangat aja, dan kalaupun pretest hasilnya mungkin kurang bagus, yang ada hanya dikasih wajib responsi. Responsi itu ya responsi di ICG seperti biasa. Oke, makasih banyak Kak Faris. Semoga urusannya lancar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Semoga pendidikan dapat jadi lebih bermanfaat. Syukron. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Baik, Makasih Kak. sama-sama. Udah boleh istirahat atau balik berkegiatan masing-masing. Umar, lu Ah, ITB? ya, oke. Ya di ITB jadinya di Oh, oke. penempatannya Selamat di datang. CR. Oh, stay ya. Iya, Akhirnya cuy ada stay. udah. Oke, sip. Thank you, Umar. Oke. Thank you Kak Faris. Halo Kak Arik.